Halo para pengusaha, khususnya Anda para pengusaha kuliner, pasti Anda tidak asing lagi dengan yang namanya GrabFood dan GoFood. Ya, karena memang di dalam bisnis kuliner terjadi perubahan yang sangat signifikan ya dari cara orang berbelanja. Ya, dengan kehadiran GrabFood dan GoFood ini ya sekarang banyak sekali orang yang berbelanja dari rumah. Ya, sangat meningkat dibanding sebelum ada GrabFood dan GoFood. Ya, nah pada materi kali ini saya akan menjabarkan bagaimana caranya ya step-stepnya mendaftarkan usaha Anda di GrabFood dan GoFood ya. Bagaimana cara mengembangkan resto online Anda ya, dalam hal ini kita sering biasa sebut dengan ghost kitchen ya. Nah, seberapa besar sih peluangnya di GoFood dan GrabFood ini? Ya, kita bisa lihat dari banyaknya pengguna GoFood dan GrabFood. Ya, dalam hal ini mungkin Gojek ya, Gojek dan Grab. Nah, di Gojek sendiri itu sudah mencapai 50 juta download. Ya, angka 50 juta download ini itu berarti kurang lebih sekitar seperlima dari seluruh masyarakat Indonesia. Artinya sangat besar sekali potensinya ya orang-orang yang menggunakan aplikasi Gojek ya itu bisa sampai 50 juta orang ya. Nah, sedangkan aplikasi drivernya sendiri itu di-download sebanyak 5 juta download lebih. Ya, artinya konsumennya banyak, kemudian dari drivernya pun pendukungnya juga banyak. Ya, kenapa sih saya jabarkan data ini? Anda harus kebayang gitu ya peluangnya orang-orang itu akan berubah cara belanjanya itu seperti apa ya. Kemudian kira-kira Anda sebagai pebisnis kuliner itu kira-kira bisa didukung oleh pasukan delivery itu sebanyak apa ya. Dalam hal ini kurang lebih sekitar 5 juta driver gitu ya bisa membantu Anda dalam menjalankan usaha Anda gitu ya, khususnya di dalam bidang resto online ya. Even Anda tidak punya tempat ya, tempat Anda di dalam gang itu masih bisa dengan menggunakan ojek online ini. Sementara di Grab ya itu downloadnya sudah sampai 100 juta download lebih ya, dan download driver Grab-nya itu sekitar 10 juta download lebih. Artinya 10% dari keseluruhan download gitu ya. Nah, data pastinya tidak tahu karena perusahaan mereka sendiri masing-masing yang paham gitu ya. Tapi dilihat dari jumlah downloadnya berarti artinya pengguna dari aplikasi Grab ini itu sekitar 100 juta orang gitu. Dan ini sangat-sangat besar gitu ya pasarnya. Apalagi perkembangannya sudah sangat signifikan ya untuk saat ini. Banyak orang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat jual makanan, tapi masih tetap menggunakan aplikasi-aplikasi seperti GoFood dan GrabFood ini untuk membantu mereka menghilangkan laparnya gitu ya dari rumah. Ya, inilah gaya orang modern saat ini seperti itu. Nah, eh, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena memang terjadinya perubahan kebiasaan behavior gitu ya. Nah, kalau dulu customer ini ya langsung ketika ingin makan ya itu pasti ke resto atau warung yang berada di dekat rumahnya ya. Jadi pilihannya adalah tempat makan yang posisinya tidak jauh dari rumah ya. Resto ini pun kedepannya juga akan tetap ada ya, tapi apa sih yang membuat resto ini akan tetap ada itu biasanya adalah value dari tempatnya gitu ya. Karena kan setiap orang itu kadang butuh pemandangan yang enak gitu ya, tempat makan yang enak gitu ya. Jadi kalau untuk sekedar melepas lapar ya, mereka mungkin kecenderungannya akan berubah gitu behavior-nya. Tapi kalau misalkan untuk value tempatnya mereka akan tetap ke resto ya. Nah, kemudian berubah ya behavior ini ya yang dulu tidak ada delivery dan sebagainya menjadi behavior makan di rumah gitu ya, makan di rumah diantar dari restorannya gitu atau dari warung tempat menjual makanan tersebut ya. Nah, dalam hal ini delivery yang dimiliki ya, delivery man yang dimiliki itu
milik perusahaan atau milik restonya gitu. Contoh, misalkan Anda ingin makan pizza ya, maka Anda menghubungi resto atau warungnya. Nah, kemudian mereka mempersiapkan apa yang Anda pesan, kemudian yang datang ke rumah Anda adalah delivery man dari si resto atau warung ya, yang memang Anda pesan gitu. Tapi memang tantangannya adalah memiliki delivery khusus ya, khusus sendiri ini punya tantangan tersendiri. Artinya omset Anda atau perputaran dari orang yang memang ingin beli secara delivery itu harus terus ada gitu. Ya kalau misalkan kelasnya seperti Pizza Hut ya, atau misalkan warung sederhana ya, warung nasi Padang sederhana ya, itu reguler gitu. Yang beli itu brandingnya sudah tinggi ya, sehingga mereka untuk memiliki delivery itu sangat layak ya. Sekarang ada pemesan, mungkin dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam itu ada lagi pemesannya gitu ya. Nah, cuman kalau untuk para UKM yang baru mulai ya, saya rasa ini perlu menjadi perhitungan yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Ya memang ada kelebihannya. Kelebihannya adalah delivery-nya ya kita yang atur gitu ya. Karena delivery-nya adalah karyawan kita sendiri gitu ya. Nah, cuman yang bisa menyediakan delivery man seperti ini adalah balik lagi ke tadi ya, itu adalah resto atau warung-warung yang memang secara omset ya, secara besaran bisnisnya itu sudah lumayan besar gitu ya untuk mengatur atau memanage para delivery man ini ya. Nah, dengan adanya ojol ini ternyata perilaku konsumen ya, perilaku customer itu banyak sekali berubah gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin sebagian kecil orang itu memanfaatkan delivery seperti ini ya. Kenapa saya bilang sebagian kecil? Karena memang perusahaan yang bisa menyediakan delivery seperti ini juga tidak banyak ya. Sekarang itu bahkan beli makanan di dekat rumah aja itu gunakan ojol gitu, gunakan aplikasi gitu ya. Jadi prosesnya dari customer itu mereka membuka aplikasi ojolnya gitu, GrabFood atau GoFood ya. Mereka memilih makanan ya, memilih makanan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian aplikasinya yang memesankan untuk ke resto yang memang dituju gitu. Nah, di dalam aplikasi ini pilihannya banyak gitu. Artinya ketika kita ingin makan ya, kita ingin makan itu kita disuguhkan pilihan yang beraneka ragam gitu ya di aplikasi ini. Beda sama di resto sama ini, mungkin ketika kita buka aplikasi atau menghubungi Pizza Hut ya isinya cuma pizza aja gitu, tidak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau di aplikasi ini mau dari nasi goreng, bakso gitu ya, soto, kemudian kue-kue dan sebagainya itu semua ada di aplikasi ini. Jadi orang benar-benar tertarik untuk beli. Karena selain daripada variasinya ya, variasi dari makanannya, vendor-vendor ojek online itu juga memberikan banyak sekali promo-promo yang menarik untuk para customer, seperti promo potongan harga, promo gratis ongkir dan sebagainya. Ya, walaupun sebenarnya promo-promo ini juga atas kesepakatan antara si pemilik aplikasi ya, dalam hal ini vendor-vendor aplikasi ojol, juga dengan si resto warung yang berkenan gitu ya. Jadi memang potongan-potongan harga itu jangan dianggap seluruhnya itu dari pihak ojek online-nya gitu, tapi ada kesepakatan antara si pihak ojek online dengan si resto warungnya gitu. Nah, resto warung kenapa sih ikutan gitu loh mempromokan ya? Karena bagaimana caranya agar si resto atau warung ini bisa menarik pembeli gitu. Jadi pembeli itu bisa tahu seperti apa sih rasa makanan di resto atau warung yang kita punya gitu. Berita baiknya adalah delivery ini tidak dimiliki oleh si resto atau dalam hal ini mungkin kita gitu ya yang sebagai pemilik dari usaha kuliner ini gitu. Tapi dia adalah independen. Ketika memang ada pembeli maka datang gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pembeli maka kita tidak harus membayar gaji gitu ya, gaji dari si delivery man itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa persiapan yang harus Anda lakukan sebelum Anda mendaftar gitu. Pertama, ya, produknya harus sudah siap jual. Kenapa? Kalau misalkan Anda jual produk yang
masih meragukan ya, misalkan contoh makanannya sebenarnya masih kurang enak dan sebagainya, ini akan berakibat buruk kepada rating nantinya. Ya, yang mana bukannya viral baik tapi viral buruknya gitu ya. Yang ini yang sangat kita hindari. Maka pastikan bahwa produknya sudah siap jual. Kemudian nama restoran dan nama usahanya gitu ya. Nah, untuk nama restoran, nama usahanya ini saya sarankan masukkan nama produk yang utama yang Anda jual. Misalkan contoh mie ayam gitu ya. Mie ayam, bakso gitu ya. Baru nama brandnya gitu ya. Kenapa? Karena nanti banyak orang yang mencarinya itu berdasarkan nama produknya gitu, bukan nama brandnya. Kecuali brand Anda sudah benar-benar besar ya, atau misalkan Anda mengambil franchise brand besar ya, atau misalkan Anda punya budget untuk marketing di luar dari lingkup ojol ini gitu ya. Anda boleh memasukkan nama brand gitu ya di situ. Kemudian kelengkapan identitas ya. Siapkan KTP, NPWP dan buku tabungan Anda. Gitu. Nanti transaksinya itu akan pastinya menggunakan buku tabungan gitu. Jadi siapkan buku tabungan Anda. Kemudian menu-menunya pastinya dan harganya. Nah, ini harus Anda pahami ketika kita kerjasama ya di ojol, itu maka kita akan dipotong 20% dari harga yang kita cantumkan di situ untuk fee dari ojolnya. Maka kalau bisa harga yang kita cantumkan, misalkan kita punya produk seharga 8.000 gitu ya, seharga 8.000, maka kita cantumkan harganya 10.000. Kenapa? Karena nanti yang 8.000-nya untuk kita, 20%-nya itu 2.000 untuk pihak ojol gitu. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Gitu. Kemudian foto-foto ya, pastikan tiap produk dan tiap menunya itu menarik semua. Kemudian foto-foto restoran tempat usahanya ya, dalam hal ini kalau misalkan memang Anda menggunakan di rumah sendiri ya, nanti ikuti peraturan yang ditetapkan oleh si masing-masing aplikasi gitu ya. Jadi misalkan fotonya harus seperti apa gitu ya untuk yang tempat kita, yang pasti jangan sampai kita ngasih foto-foto yang merusaklah citra dari tempat usaha kita ya, seperti itu. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya mendaftar GrabFood ya. Ini mudah sekali ya, Anda buka handphone Anda ya, kemudian Anda buka store aplikasi ya, seperti Play Store atau App Store ya. Kemudian Anda ketikkan GrabFood ya. Ini contoh, saya kasih contoh dulu untuk yang GrabFood dulu ya. GrabFood, maka di sini ada yang namanya GrabFood Merchant ya. Anda install ya, Anda install ya. Setelah terinstall kemudian dibuka aplikasinya akan tampil seperti ini, maka Anda klik yang daftar gitu. Ya, klik yang daftar. Kecuali Anda sudah punya akun ini sebelumnya, mungkin Anda bisa masuk ya langsung. Oke, daftar, kemudian akan keluar formulir seperti ini ya. Ini ada nama usaha kita, kemudian ini ada alamat usaha kita, ini ada nama kita ya, ini ada nomor handphone, ini ada email ya, ini ada email yang Anda gunakan gitu ya. Nah, kemudian centang yang saya bukan robot ini ya, kemudian klik daftar ya. Untuk pendaftaran GrabFood ini memang sangat singkat ya. Jadi setelah Anda klik daftar maka selesai pendaftaran Anda, maka data Anda sudah masuk ke dalam datanya si GrabFood itu gitu ya. Nah, estimasinya itu kurang lebih 1 bulan. Estimasinya 1 bulan dari semenjak Anda mendaftar ini gitu. Memang seperti tidak ada konfirmasi atau seperti apa gitu ya. Makanya memang disarankan untuk memastikan dengan menggunakan telepon gitu ya. Kita ke telepon ke CS-nya apakah data saya sudah masuk atau belum gitu. Ya kalau sudah masuk biasanya nanti akan diproses gitu. Mungkin kalau awal-awal itu karena resto yang awal-awal belum terlalu banyak yang mendaftar gitu ya. Jangka waktu tunggunya tidak lama, mungkin sekitar seminggu sampai 2 minggu. Tapi karena memang sekarang banyak sekali yang mendaftarkan resto-restonya seperti di GrabFood atau GoFood, jadi jangka waktu tunggunya semakin lama. Jadi estimasinya kita ambil rata-rata kurang lebih 1 bulan dari semenjak
pendaftaran online ini gitu ya. Nanti kalau sudah disetujui ya, pihak Grab akan mengirimkan email lanjutan ya. Jadi pastikan email yang Anda masukkan di sini ya itu benar-benar aktif dan Anda pantau gitu. Jadi nanti setelah sudah masuk, nanti ada link yang perlu diisi gitu ya oleh kita, oleh merchant ya. Nah, apa aja sih yang perlu diisi? Nah, ini adalah beberapa informasi yang saya dapat dari situsnya GrabFood ya. Pertama, nama restoran pastinya ya, sesuaikan nama restoran dengan nama restoran di banner restoran. Jadi ya kalau kita punya restoran namanya apa di banner itu harus cocok ya. Dan tadi saya sarankan kalau untuk nama ada nama produknya gitu loh di luar. Kenapa? Karena kita bukan orang yang terkenal gitu ya atau brand yang besar gitu ya. Kemudian alamat restoran ini pastikan tertera nama dan jalan yang jelas ya. Nomor jalan yang jelas, kemudian patokan terdekat gitu itu harus dicantumkan, RT RW ya. Kemudian terletak dalam mall itu masukkan nomor lantai dan unit ya. Nomor telepon restorannya, kalau misalkan nomor telepon restorannya bukan nomor yang kita pakai buat pribadi, maka cantumkan di sini. Kemudian masukkan email yang untuk restoran, gitu. Ya. Kemudian foto tampak luar restoran itu kita foto juga, ya. Nah, di sini ada beberapa petunjuk. Pastikan terdapat tulisan nama resto Anda, ya, di dalam spanduk atau di dalam billboard dan sebagainya, gitu ya. Kemudian foto gerobak pedagang kecil menggunakan sepeda motor itu tetap tidak diizinkan kecuali terdapat tenda. Jadi pakai tenda kalau ada tendanya itu boleh gitu. Cuman kalau misalkan cuman gerobak doang itu nggak boleh gitu ya. Atau kursi untuk makan di tempat yang memang sudah ditentukan. Untuk home industry ya atau toko rumahan harus menampilkan foto owner ya, foto owner dengan banner yang ada di depan rumahnya gitu. Jika rumah pemilik resto ya itu dapat menampilkan nama resto di atas kertas dan diletakkan di depan rumah, tidak boleh hasil edit. Jadi kalau misalkan memang restonya adalah rumahnya kita, ya ini masukin tulis aja nama di kertas gitu ya, boleh di print nanti diletakkan di depan rumah gitu. Ya. Ini contohnya ya yang benar ya, ini yang salah gitu. Ya ini kan jelek sekali gitu ya. Foto restorannya kalau seperti ini itu tidak menarik, malah justru menjatuhkan citra kita gitu ya. Nah, ini foto tampak dalam restoran, kemudian gak wajib memperlihatkan aktivitas di dalam restoran gitu. Jadi ya boleh foto lagi kondisi sepi boleh gitu. Informasi pemilik ya bisa dibaca di sini. Nama KTP jelas, jadi banyak sekali kita foto KTP itu banyak yang nggak jelas gitu ya, itu tolong dihindari takutnya ditolak ya dan sebagainya. Kemudian nggak boleh terpotong ya, nggak boleh terpotong. Kemudian harus jelas lengkap gitu, tidak tertutup apapun ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian foto selfie, nah ini foto selfie-nya harus terlihat semua ya mukanya, berikut dengan KTP-nya gitu. Harus pastikan jelas ya. Dan seterusnya kalau PT tidak perlu menampilkan foto selfie karena memang sebuah perusahaan ya, tidak boleh seperti ini ya. Jadi ketutup mukanya ini, jadi ketutup sama KTP-nya ini tidak boleh ya, harus ditaruh di ya tidak boleh menutupi wajah gitu ya. NPWP boleh dalam bentuk fotokopi. Informasi bank ya ini harus dicantumkan ya sejelas-jelasnya ya, di fotonya harus jelas ya. Jika pemilik tabungannya bukan penanggung jawab ya atau rekening berbeda dengan penanggung jawabnya, maka harus membuat surat kuasa. Ini nanti silakan Anda pelajari ya, di sini ada surat kuasa, contoh surat kuasanya. Kemudian foto daftar menu ya lengkap dengan harga yang akan ditampilkan di aplikasi Grab. Ya, ingat harga yang Anda berikan itu akan dipotong nantinya oleh pihak GrabFood gitu ya. Gimana sih teknis pemotongannya? Pemotongannya gini. Jadi misalkan ini adalah
Anda gitu ya. Ini resto Anda gitu ya. Ini resto Anda. Ini pembeli gitu ya. Nah, ini driver ojol gitu ya. Ini misalkan driver ojol. Nah, pembeli ini memberikan pesanan gitu ya, memesan melalui driver ojol ya. Nah, driver ojol ini ya itu membeli ke toko Anda gitu ya, makanan ke toko Anda. Nah, jadi Anda harus punya akun OVO nih, gitu ya, akun OVO gitu. Nah, kalau misalkan si driver ojol ini membayar juga dengan OVO ya, maka dia tinggal dibagi tuh. Misalkan harga makanannya tadi 10.000, maka Anda dapat 8.000 ke OVO ya, 2.000-nya langsung dipotong sama pihak Grab gitu ya, sama pihak Grab. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan si driver ojol ini bayarnya tunai misalnya, ya kan? Bayarnya tunai, jadi nggak pakai OVO gitu ya. Maka nanti kita mendapatkan 10.000 ya, ngasih uang 10.000 misalkan. Nah, 10.000 ini pasti dikasihkan ke kita nih misalnya nih. Berarti kan kita pegang uang 10.000 gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah pegang uang 10.000 terus kita bayar komisinya si Grab itu dari mana? Maka si Grab itu akan memotong saldo OVO gitu. Jadi potong saldo OVO Rp2.000 gitu. Jadi tidak ada uang yang masuk ke OVO tapi kita langsung dipotong sebanyak 2.000. Jadi kalau tadinya saldo kita ada katakanlah 2 juta gitu ya, maka nanti dikurangi 2.000 jadi sisa 1.998.000 gitu ya, tanpa ada yang masuk. Kenapa? Karena Anda masuknya itu 10.000 dari uang tunainya si ojol itu gitu. Kemudian foto makanan, pastikan yang bagus gitu ya, semua sesuai dengan menu. Foto makanan bisa lebih dari satu, makin banyak foto makin menarik gitu ya. Ini ada beberapa referensi yang bisa Anda pelajari ya, tinggal diklik nanti. Tadi saya ambil dari sini ya. Kemudian ada yang bentuknya video, link video step pendaftaran. Ya, tadi sudah saya berikan beberapa step-step, cuman kalau kurang jelas Anda bisa klik video di YouTube ini. Ini adalah video resmi dari pihak Grab untuk memandu Anda mendaftar GrabFood gitu ya. Kemudian ketika Anda mendaftar GrabFood tadi, untuk memastikan apakah data Anda sudah memang masuk dan diproses, Anda bisa telepon ke CS pendaftaran GrabFood ini gitu ya. Nah, untuk GoFood ya itu sama prosesnya ya, cuman nama aplikasinya itu GoBiz ya. Nanti Anda cari di Play Store itu GoBiz ya, kemudian di install ya, buka. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Kalau Anda sudah pernah mendaftar GoBiz ya, maka nanti tinggal masuk sini. Cuman kalau misalkan baru, maka Anda klik yang daftar GoFood ya. Nanti akan keluar seperti ini ya. Anda tinggal pilih ya, ini nama restonya apa, kemudian badan usahanya apa ya, pribadi atau perusahaan ya. Kemudian nama pemiliknya ya, nama telepon pemilik, email pemilik ya. Kemudian identitas ya, nomor identitas sama diupload juga sama. Jadi di sini nanti tinggal diklik aja nih yang pilih ini. Nanti bisa difoto langsung ketika ngeklik pilih ini, atau Anda siapkan gambarnya gitu ya, foto-foto yang jelas ya. Ini juga diisi lingkupnya di mana ya, subservice areanya ya, Anda tinggal di mana, kemudian alamat pemiliknya, kemudian NPWP ya. Sama ya, perlu difoto juga NPWP-nya, tinggal difoto langsung bisa ya. Kemudian data pembayarannya ya. Ini juga ditentukan banknya apa, nomor rekeningnya, terus atas nama siapa, sama juga di upload juga gitu ya, nomor rekeningnya. Nah, kemudian nama outletnya ya, pastikan nih contoh ada nama produknya ya. Kemudian kota outlet ini ya, dan seterusnya. Alamat outlet juga kalau bisa lebih jelas lagi, ini contoh aja gitu ya. Kemudian nomor telepon outlet, jadi ini kalau mau dipisahin
Jadi nanti login aplikasi GoBiz itu menggunakan nomor telepon dari resto ini, gitu. Ya. Kemudian emailnya, ya masukkan. Kemudian dicentang, saya bukan robotnya ini, baru di submit, gitu. Ya. Nah, cukup panjang yang perlu kita isi ya di dalam GoFood ini, beda sama di GrabFood tadi. Kalau di GrabFood memang isiannya cuma sedikit, kemudian kita nunggu disetujui, baru nanti dikirim formulir untuk diisi sebegini banyak gitu. Ya, tapi kalau GoFood itu kita isi dulu gitu ya, isi dulu banyak ya sampai disubmit, kemudian nanti kita tunggu disetujui, baru kemudian nanti ada info melalui email bahwa merchant kita atau resto kita disetujui untuk ada di dalam aplikasi GoFood. Nah, kalau misalkan sudah ada keterangan disetujui, ya, maka selanjutnya Anda memasukkan menu-menu gitu ya dan harga-harga itu di dalam aplikasi GoBiz gitu. Jadi nanti buka lagi itu aplikasi GoBiz-nya, kemudian masuk menggunakan nomor ini ya, Nah, baru deh di dalam aplikasi itu Anda masukin gambar-gambar gitu ya, foto-foto restonya, foto-foto makanannya gitu ya, harga-harganya. Itu semuanya dilakukan di aplikasi GoBiz kalau untuk GoFood ya. Sama kalau misalkan di GrabFood itu di aplikasi Grab Merchant gitu ya. Jadi memang untuk ubah-ubah, kasih potongan-potongan ya, kasih ganti foto ya, tambahin harga dan sebagainya itu semua ada di aplikasi. Jadi semua itu kita ngelihat performa dari penjualannya juga dari aplikasi ini ya. Kalau dalam hal ini GoFood itu di GoBiz, kalau di Grab itu Grab Merchant gitu ya. Jadi kalau di GrabFood itu kita daftarnya singkat, kemudian nanti setelah disetujui baru diisi ya. Kalau di sini kita daftarnya lumayan panjang, nanti setelah disetujui tinggal masukkan menu-menu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada referensinya ya, sama kalau di sini ini link video cara menambahkan dan mengatur menu. Jadi kalau tadi kan link videonya untuk pendaftaran, kalau ini setelah disetujui maka untuk mengatur menu dan foto-foto dan sebagainya itu ada di link YouTube ini gitu. Ya, ini nomor telepon CS dari GrabFood-nya gitu. Sorry, maksudnya GoFood ya, GoFood. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses berkah berlimpah.